Masih dihitung sih, cuman baru 5 kali, mulainya dari 2018. 5 kali itu 2 kali CV, 3 kali PT. Pengaturan mengenai subkontrak dalam kontrak pengadaan barang, jasa pemerintah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang, jasa pemerintah yang terakhir diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Beberapa poin yang dapat disoroti dari pengaturan ini termasuk 1. Pembayaran kepada penyedia baru dapat dilakukan setelah kontraktor utama melunasi pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya Pasal 53 Ayat 3. 2. Badan usaha asing yang mengikuti tender seleksi internasional diharuskan melakukan kerjasama usaha, termasuk dalam bentuk subkontrak Pasal 63 Ayat 3. 3. Dalam upaya meningkatkan peran serta usaha mikro, kecil, dan koperasi, penyedia usaha non-kecil atau koperasi dapat melakukan kerjasama, termasuk dalam bentuk subkontrak, dengan syarat ada usaha kecil atau koperasi yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan Pasal 65 Ayat 7. Pentingnya subkontrak dalam pengadaan barang, jasa pemerintah adalah untuk memberikan peluang yang lebih luas bagi usaha kecil dan koperasi serta memfasilitasi kerjasama usaha yang diperlukan dalam mencapai tujuan pengadaan. Namun, perlu diingat bahwa pengalihan sepenuhnya atau subkontrak pada pekerjaan utama dilarang, dan subkontrak harus dicantumkan dalam lingkup dokumen kontrak. Mohon maaf kalau saya mengatakan sangat marak, karena masih banyak sekali kita jumpai praktek kontrak itu tidak dilaksanakan oleh yang memenangkan persaingan di proses tendernya. Paket-paket pengadaan yang kemudian diserahkan 100% atau bahkan disubkontrakkan 100%, kalau dalam bahasa kami sebenarnya itu dialihkan kontrak tadi. Nah, ini tentunya tidak menguntungkan bagi teman-teman di sisi pengguna anggaran. Kadang-kadang untuk tanggung jawab secara langsungnya itu tidak mudah. Dan banyak juga kasus-kasus di mana pekerjaan itu tidak selesai, yang lalu tidak bisa dituntut terlalu banyak juga untuk tanggung jawabnya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi, termasuk denda dan pemutusan kontrak. Praktik pinjam bendera, yang melibatkan pengalihan sepenuhnya kontrak kepada pihak lain merupakan pelanggaran serius dan dapat mengakibatkan potensi kerugian negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan mitigasi risiko dan pencegahan sejak tahap pemilihan penyedia. Kan ini ya, jumlah proyek yang memang harus pakai PT atau CV, jadi kayaknya kalau harus bikin belum waktunya lah gitu, karena belum ada standar jumlah proyeknya tadi. Masih dihitung sih, cuman baru 5 kali, mulainya dari 2018. 5 kali itu 2 kali CV, 3 kali PT. Untuk mengatasi hambatan ini, perusahaan tersebut melakukan kesepakatan dengan perusahaan lain yang memenuhi persyaratan tersebut untuk menggunakan identitas atau legalitasnya dalam proses tender atau lelang. Dengan menggunakan identitas atau legalitas perusahaan lain tersebut, perusahaan yang sebenarnya tidak memenuhi persyaratan dapat berhasil memenangkan kontrak dari pemerintah. Setelah kontrak diberikan, perusahaan yang sebenarnya tidak memenuhi persyaratan tersebut kemudian melakukan pekerjaan atau subkontrak kepada perusahaan yang sebenarnya memenangkan tender atau lelang tersebut, biasanya dengan pembagian keuntungan. Tergantung, kalau misalnya kita ambil bendera mungkin paling besar itu 10-15%. Tapi kan kalau beberapa kali, yang 5 kali ini kan saya pakai jasa mereka. Misalnya perusahaan multimedia, ada beberapa kayak bagian PA, misalnya production asistennya, atau misalnya ada bagian unit productionnya yang juga ikut kerjasama. Jadi tergantung kita pakai jasa mereka berapa banyak, apakah cuma benderanya aja atau juga jasa orang-orangnya gitu. Sejauh ini sih ya kayak gitu, ya 5 itu beda-beda. Tapi kalau saya, karena kan deal-dealan ya, jadi pasti saya nentuinnya
10-15% untuk pembagian peminjaman bendera aja ya. Dan itu ditentuin sesuai dengan nominal project. Jadi misalnya nominal projectnya mungkin 1M ya, berarti persentasenya maksimal di maksimal 15%. Tapi kalau misalnya kalau PT ya, kalau misalnya cuma di 500 sampai 1M ya berarti cuma paling 10% paling besar. Praktik pinjam bendera ini dapat merugikan karena mengakibatkan penyalahgunaan sistem pengadaan barang, jasa pemerintah, merugikan pesaing yang sah, dan mengakibatkan potensi kerugian negara. Oleh karena itu, praktik ini seringkali dianggap ilegal atau tidak etis dan harus dihindari. Upaya pencegahan dan penindakan secara hukum perlu dilakukan untuk mencegah praktik pinjam bendera ini. Lumrah tapi salah. Lumrah tapi salah. Mengapa demikian? Karena dari pinjam bendera ini memunculkan praktek yang bisa mengarah kepada kesalahan administrasi, berdata bahkan kepada tindak pidana. Dan tindak pidananya bisa tindak pidana korupsi, karena pasti akan terdapat kerugian keuangan negara dan perekonomian juga akan menjadi tidak bagus. Praktik pinjam bendera dalam konteks pengadaan barang jasa pemerintah dapat mengakibatkan berbagai kerugian, baik bagi pemerintah, pesaing yang sah, maupun bagi integritas sistem pengadaan barang jasa secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa kerugian yang dapat timbul akibat praktik pinjam bendera. 1. Korupsi dan penyalahgunaan dana publik. Praktik pinjam bendera dapat menjadi pintu masuk bagi korupsi dan penyalahgunaan dana publik. Perusahaan yang sebenarnya tidak memenuhi persyaratan dapat memenangkan kontrak melalui perusahaan lain yang meminjamkan legalitasnya. Hal ini dapat mengakibatkan pemborosan dana publik dan praktik-praktik korupsi dalam pelaksanaan proyek. 2. Ketidakadilan dalam persaingan usaha. Praktik pinjam bendera merugikan pesaing yang sah yang berusaha memenangkan kontrak berdasarkan kemampuan dan kualifikasi mereka sendiri. Dengan memanfaatkan identitas atau legalitas perusahaan lain, perusahaan yang sebenarnya tidak memenuhi persyaratan dapat mengalahkan pesaing yang sah, merugikan integritas dan ketertiban dalam persaingan usaha. 3. Penurunan kualitas layanan. Perusahaan yang sebenarnya tidak memenuhi persyaratan teknis atau kualifikasi dapat menangani proyek dengan kurangnya keahlian atau pengalaman yang diperlukan. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas layanan atau bahkan kegagalan dalam pemenuhan kontrak, yang pada gilirannya dapat merugikan pihak yang memperoleh layanan atau barang dari proyek tersebut. 4. Kerugian keuangan dan reputasi. Pemerintah dan masyarakat bisa mengalami kerugian keuangan akibat pemborosan dana publik atau pengeluaran tambahan yang tidak perlu. Selain itu, reputasi pemerintah dalam pengelolaan pengadaan barang, jasa dapat tercemar, dan hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. 5. Ketidakstabilan pasar dan ketidakpastian hukum. Praktik pinjam bendera dapat menciptakan ketidakstabilan pasar dan ketidakpastian hukum dalam industri pengadaan barang jasa. Ini dapat mengganggu lingkungan usaha yang sehat dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Artinya ini ilegal. Ilegal ya? Karena sesuai dengan peraturan pemerintah, peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa, pasal 667 dan Perpres 12 Pak Alvin Lim, itu jelas ada prinsip dan etika pengadaan. Dan dia melanggar pasal berikutnya yang mengatur pasal 78 tentang orang-orang yang bisa mengikuti proses pengadaan. Salah satunya tidak boleh memalsukan dokumen. Tidak boleh memalsukan dokumen. Dan pinjam dokumen itu artinya apa? Bisa saja seolah pinjam bendera itu asli kan? Tapi kan ada KUHP, misalkan 1420, itu kan terkait dengan halalnya. Itu kan tidak halal dia melakukan perikatan karena minjem sesuatu yang bukan haknya dia. Yang 15 juga demikian, yang 1440 juga demikian. Artinya ada undang-undang yang dia langgar, di atas peraturan presiden pun ada undang-undang di atasnya monopoli, larangan untuk praktek monopoli dan larangan usaha tidak sehat. Mengatasi praktik pinjam bendera memerlukan penegakan hukum yang ketat, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang, jasa pemerintah, serta upaya-upaya untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme dalam sistem pengadaan barang, jasa secara keseluruhan. Perlu secara tegas pengaturan larangan pinjam bendera itu harus ditulis.
Karena kalau nggak ditulis, berdebat sama pengacara, sama hakim, meyakinkan itu susah ternyata. Kalau nggak ada secara eksplisit di aturan kita ditulis, itu kata para penyidik keluarnya akan susah, Pak. Kemudian pada tahap evaluasi, Pokja harus didorong tuh, melakukan verifikasi. Kemudian saya selalu dorong, kalau Anda nggak sanggup membuktikan di situ ada persekongkolan, permainan, lapor ke KPPU. Karena pengadu di KPPU itu tidak hanya dari pengusaha, dari pemerintah pun bisa ngadu. Kalau kita apa tuh, sering kejadian tadi Pak Ika bilang kan terjadi persekongkolan horizontal. Itu kita sebagai konsumen itu boleh melaporkan kepada penyidik KPPU, karena Pokja bukan sebagai penyidik, dia nggak punya kapasitas untuk melakukan investigasi. Kemudian tadi diterapkan sanksi yang 4 tadi, pidana biasa, korupsi, TPPU dan kejahatan korporasi itu dijadiin satu, sehingga saya nggak tahu mekanismenya apakah bisa dibentuk koneksitas atau saling ngobrol, diskusi bareng, nggak perlu koneksitas juga mungkin harusnya bisa nanti disidangkan masing-masing gitu.